Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Apa yang mereka bicarakan kalau saya lihatnya itu seperti diputar balik. Diketahui, pada Jumat 12 September 2025 lalu, Sherina Munad mendatangi Polres Jakarta Timur untuk memberikan klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya yang sempat ia reski pasca tragedi penjarahan rumah Uya Kuya yang sempat menghebohkan publik. Dalam proses klarifikasi tersebut, Sherina dipertemukan langsung dengan Uya Kuya. Pertemuan itu berjalan cukup intens, namun akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Kucing milik Uya akan dikembalikan pada minggu depan. Namun, polemik tak berhenti di situ. Hanya berselang sehari, tepatnya pada Sabtu, Sherina mengunggah sebuah kronologi panjang di media sosial pribadinya. Alih-alih meredam suasana, unggahan itu justru memicu perdebatan baru di kalangan warganet. Gelombang hujatan kembali mengarah pada Uya Kuya, membuat situasi semakin ramai dibicarakan publik. Tentunya kami dari Polres Jakarta Timur saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Uya Kuya, mohon maaf. Iya Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya. Tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan. Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang nggak untuk ke sini. Saya langsung hadir ke sini dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah, saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ternyata ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa.
memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya kembali dari seseorang, ya, dan itu masih dalam keadaan sakit pada saat penjarahan itu, memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya dua kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di puskesmas udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi ide itu saja, dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina, dan memang tadi cuman memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, intinya itu aja. Namun, usai tercapainya kesepakatan damai, justru muncul ketegangan baru antara Cinta, Kuya, dan Sherina. Cinta merasa kecewa sekaligus tersinggung atas sikap Sherina beserta timnya. Ia dengan tegas membantah pernah menunjuk Sherina CS sebagai posko pengaduan resmi untuk kucing-kucing milik keluarganya. Lebih jauh, Cinta mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah berusaha menjalin komunikasi baik dengan pihak Sherina. Bahkan, ia sempat menawarkan bantuan berupa makanan serta dana untuk kucing-kucing yang diselamatkan. Tak hanya itu, Cinta juga menyatakan keinginannya untuk sekedar menengok hewan peliharaannya hingga meminta agar kucing-kucing tersebut dikembalikan. Namun, semua upaya itu, menurutnya, tak pernah digubris oleh pihak Sherina. Situasi ini pun membuat hubungan yang semula diharapkan mereda justru kembali memanas, bahkan menimbulkan tanda tanya baru di tengah publik yang terus menyoroti kisruh antara keluarga Uya Kuya dan Sherina. Ya, jadi klinik pada saat ini kucing-kucing berada di klinik, Ya. di klinik yang proper dan dirawat, dan nanti kalau untuk pengambilannya karena daftarnya atas nama Sherina, Oke. jadi diambilnya harus bersama Sherina juga. Ya. Setelah klarifikasi Sherina Munaf dan unggahan kronologi panjang yang justru memicu polemik, kini giliran Tamara, seorang rescuer kucing yang ditunjuk langsung oleh pihak Uya Kuya, angkat bicara. Tamara dengan tegas menyoroti adanya sejumlah kejanggalan dalam kronologi yang dipaparkan oleh Sherina di media sosial. Salah satu poin yang ia bantah adalah pernyataan Sherina yang menyebut pihak Uya tidak pernah menghubunginya setelah kucing tersebut direski. Menurut Tamara, kenyataannya justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa pihak Uya sudah berupaya menghubungi Sherina, bahkan berniat mengirimkan bantuan berupa makanan untuk kucing itu. Namun, semua bentuk komunikasi tersebut, klaim Tamara, tidak pernah digubris oleh pihak Sherina. Pernyataan Tamara ini sontak menambah babak baru dalam kisruh yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Alih-alih mereda, perdebatan kian melebar, memperlihatkan adanya perbedaan versi yang saling bertentangan antara kubu Sherina dan pihak Uya Kuya. Ya itu sebenarnya itu saya malah gini ya, apa yang mereka bicarakan kalau saya lihatnya itu seperti diputar balik. Jadi ini kita bicara saya dulu ya. Saya rescue kucing dan saya tahu kucing ini punya Uya Kuya. Secara normalnya adalah saya nggak perlu tahu kucing itu mau jantan, mau betina, mau kurus, mau gemuk, mau apapun dengan kondisi apapun. Yang saya tahu adalah kucing itu punya Uya Kuya. Nah, saya sebagai rescuer membantu, menyelamatkan, mengamankan dan memulangkan. Selesai. No drama, 13 kucing. Nah, pertanyaannya saya nih, beliau seperti itu, merescue juga sama. Terus kemudian kita tidak boleh dikasih jalan untuk melihat, apalagi menjemput gitu sebelumnya. Padahal sudah ada komunikasi dan
kita juga minta alamat untuk kirim makanan pun tidak digubris gitu ya. Itu pertanyaannya kami tuh cuman ya kenapa? Masalahnya tuh di mana? Ini yang drama nih siapa ini sebenarnya nih? Kalau di saya tuh namanya ngebantu, ya udah ngebantu aja. Ambil, kembalikan, ambil, kembalikan. Nggak usah menjemput, melihat pun kita nggak boleh. Mengirim makanan pun kita tidak digubris. Alasannya apa sih, Kak? Nah, alasannya sih kalau buat saya karena nggak tahu ya alasannya ya. Karena kalau misalnya kita lihat alasannya karena dia ingin menyelamatkan kucing-kucing ini dulu gitu ya. Maksudnya biarin aja yang kalau kamu mau menyelamatkan, kamu menyelamatkan. Habis itu kamu kembalikan aja kepada yang berhak, kepada pemilik gitu loh. Nanti biar pemilik yang akan melanjutkan proses pemeliharaan kucing ini gitu. Kemarin Sherina dipanggil, terus banyak desas-desus bilangnya begini. Udah ditolong, dilaporin ke polisi, ya. Itu fitnah. Karena apa? Yang memanggil Sherina itu polisi dan tidak ada hubungannya dengan Uya Kuya. Ada salah satu penjara tertangkap. Penjara itu menjual kucing seharga 1,2 juta. Nah, kita nggak paham kucing itu sekarang ada di sana. Nah, makanya akhirnya polisi memanggil yang bersangkutan. Betul, kenapa bisa sampai di tangan kucing itu. Jadi bukan laporannya Uya Kuya sama sekali. Toh Uyanya kan juga dipanggil sebagai saksi gitu kan, sebagai pemilik kucing kan. Bener nggak ini kucingnya? Bukan hanya membantah kronologi Sherina soal komunikasi, Tamara juga melontarkan sebuah pertanyaan besar yang kembali memicu perhatian publik. Ia heran, mengapa ketika pintu komunikasi selama ini seolah tertutup rapat, tiba-tiba dalam sepekan terakhir, kuasa hukum Sherina justru menghubungi pihak Uya Kuya. Pertanyaan tersebut menimbulkan tanda tanya baru. Sebab, Uya Kuya sendiri sejak awal tidak pernah melibatkan pengacara dalam urusan kucing peliharaannya yang hilang. Semua proses, menurut Tamara, dijalankan secara kekeluargaan dan tanpa embel-embel hukum. Ironisnya, pihak yang mengaku hanya ingin menyelamatkan dan merawat kucing malah menghadirkan kuasa hukum untuk mendampingi. Tamara pun tak segan menilai bahwa drama ini terasa janggal sekaligus menggelitik. Di satu sisi, ada pihak yang menegaskan niat tulus untuk menolong, namun di sisi lain, langkah hukum justru diambil. Situasi ini semakin memperkeruh suasana, membuat publik kian bertanya-tanya, apakah kasus kucing ini sekedar persoalan penyelamatan hewan? Atau ada kepentingan lain yang lebih besar di baliknya? Ini kan pintu-pintu kan ditutup nih. Nah, ucruk-ucruknya tiba-tiba dari 2 September itu terakhir komunikasi, dan dalam 1 minggu ini yang menghubungi Uya itu pengacaranya, agak kuasa hukumnya. Agak lucu nggak? Uya nggak pakai pengacara, nggak pakai kuasa hukum. Tiba-tiba ada yang ngambil kucingnya Uya dengan alasan mungkin merawat, tapi menghubungi Uya lewat kuasa hukum. Janggal nggak di situ tuh? Saya yang balik nanya nih, ada kejanggalan nggak? Kalau katanya dia menghubungi saya, dia katanya sudah menghubungi saya, sama sekali tidak ada. Saya tidak menerima DM dari Dr. Nadira, tidak menerima DM dari Indira, tidak menerima DM apalagi dari Sherina, sama sekali nggak ada. Dan termasuk kuasa hukumnya saya nggak tahu siapa. Terlepas dari kisruh yang tengah bergulir, satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah besarnya rasa cinta Uya Kuya terhadap kucing-kucing peliharaannya. Kecintaannya itu bahkan terlihat nyata dari bagaimana ia memperlakukan hewan kesayangannya tersebut. Demi kenyamanan kucing-kucingnya, Uya sampai rela menyediakan ruang khusus di rumahnya yang difungsikan layaknya tempat tinggal pribadi bagi hewan-hewan itu. Kecintaan Uya terhadap kucing bukanlah hal yang baru. Ia sudah akrab dengan hewan berbulu tersebut sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kebiasaan merawat dan menyayangi kucing pun tumbuh seiring perjalanan hidupnya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memelihara banyak kucing di kemudian hari. Bagi Uya, merawat kucing bukan sekedar hobi atau tren semata.
Ia menganggap kucing-kucingnya sebagai bagian dari keluarga yang harus dijaga, dirawat, dan diberi kasih sayang sepenuh hati. Kucing itu udah ada beberapa, paling kemarin 12-an ya. Total semua yang ada di rumah. Total rumah sih 20. Yang sudah balik? Sekitar 7 atau 8, saya juga kurang pastinya. Cuman saat ini sih Bapak lagi nyari kucing yang namanya Uma, biru, sama Shipper. Bapak juga bukan tidak peduli sama kucingnya, dia nyari sampai detik ini gitu. Sama ya itulah, barang-barang juga sudah kayak, Bapak itu juga lagi cari foto nikahan dia. Nah, itu emang foto udah tidak ada lagi, ibarat katanya buat dokumentasi lainnya gitu. Ya mudah-mudahan dibalikin sih. Bapak bos saya masih berusaha untuk mencari semua kucingnya, karena ya itu dia emang pencinta kucing, dan emang kucing-kucingnya itu ya emang dijaga dengan baik gitu loh. Ya sangat sayang gitu untuk dia tinggalkan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.